syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Walaupun mungkin pagi ini ada beberapa bunda yang harus kebanjiran, insya Allah nanti dimudahkan ya. Insya Allah nanti malam ini tidak ada, besok tidak banjir lagi, sudah surut, sudah tidak ada ini lagi. Insya Allah apapun itu, setiap musibah yang datang kepada kita, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan insya Allah bisa menjadi penggugur dosa untuk kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insya Allah hari ini kita masih ziyadah ya. Ini hari ini adalah halaman terakhir dari halaman pertama akhirnya kelar di hari ini, insya Allah. Saya ada rencana untuk ini juga sih, untuk cek hafalan per halaman. Jadi takutnya nanti udah ini kan as-sajdah ada 3 halaman. Jadi paling nggak sebelum sampai halaman selanjutnya tuh sudah mungkin ayat 1 sampai 11-nya nanti. Oke. Sebelum kita mulai pengajian hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Lanjut ke murojaah surah As-Sajdah ayat 1 sampai 8. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad الضالين Astaghfirullahaladzim Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Insyaallah kita murojaah bareng-bareng surah As-Sajdah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum أنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Alhamdulillah. 1-8 saya ingetin lagi, saya kasih ringkasannya lagi, tapi singkat-singkat aja. Alif Lam Mim adalah huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya, biasanya ada di awal surah, Biasanya yang ada huruf muqatta'ahnya adalah surah Makkiyah, tapi ada satu yang bukan surah Makkiyah ya, itu sudah pernah dibahas. Terus setelah huruf muqatta'ah biasanya ayat kedua atau ketiganya itu ceritanya tentang Al-Qur'an. Karena huruf muqatta'ah ini menggambarkan betapa Al-Qur'an itu bukan karangan dari manusia. Karena ternyata walaupun hurufnya sama-sama huruf Arab, tapi orang Arab tidak tahu artinya huruf muqatta'ah ini apa. Yang tahu hanya Allah. Itu berarti yang menciptakan memang benar-benar Allah. Yang menurunkan benar-benar Allah. Tidak ada keraguan lagi. Allah pencipta alam semesta. Di ayat 3 disebutkan bahwa am yaqulu naftaroh, tapi mengapa orang-orang kafir mengatakan bahwa iftaroh, Nabi Muhammad ini mengada-ngada soal Al-Quran. Bal huwal haqqu, tidak, Al-Quran ini ada al-haqqu. Al-haqqu itu kebenaran. Kebenaran yang datang mir rabbika, dari Tuhanmu. Untuk apa? Litundhira, untuk memberikan peringatan qauman, kepada kaumnya, ma'atahum, yang belum pernah datang kepada mereka, min nadhirin, seorang pemberi peringatan, seorang nabi dan rasul, min qablika, sebelum kalian, la'allahum yahtadun, ya, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa memang Al-Quran ini turun itu langsung dari Allah, diturunkan kebetulan waktu itu turunnya di kota Mekah ya. Di kota Mekah ini kebetulan sudah terjadi sejak abad 1 Masehi sampai abad 6 Masehi, 571 Masehi, berarti udah 6 Masehi, itu terjadi kekosongan. Tidak ada nabi dan rasul lagi. Sudah terlalu banyak penyimpangan yang terjadi semenjak Nabi Isa alaihissalam wafat, ya, itu ada kekosongan yang sangat panjang, makanya banyak yang tersesat. Nah, saat itu banyak penganut Nasrani itu yang mulai tersesat, salah mengartikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dibilang min nadhirim, ma atahum min nadhirim? Kenapa dibilang belum pernah ada nabi di bangsa yang datang kepada mereka? Karena memang di kota Mekah itu kebetulan baru Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diangkat. Sebelumnya, walaupun kota Mekah itu dibangun karena adanya Nabi Ibrahim yang mengungsikan Nabi Ismail dengan ibunya, Siti Hajar, terus gara-gara Nabi Ismail itu menangis, minta mencari air minum, sehingga setelah berkeliling 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah, akhirnya malah bayi Ismail itu waktu dia nangis, kakinya menghentak-hentakan ke tanah, itu keluar air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam ini adalah cikal bakal dari kota Mekah. Kota Mekah bisa ada seperti sekarang karena ada air Zam-Zam. Dulu kota Mekah itu seperti kota mati, nggak ada yang mau tinggal di situ karena nggak ada air sama sekali. Nah, kalau sudah ada air, maka ada sumber kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Nabi Ismail itu bukan Rasul, maksudnya dia tidak disuruh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat, kepada orang-orang Mekah saat itu. Dia hanya diwajibkan untuk menyampaikan
dakwah kepada keluarga kecilnya saja, di keluarga besarnya saja, di luar dari keluarga besarnya itu tidak. Terus di ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah ladzi yang khalaqa menciptakan samawati langit wal arda dan bumi wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati dalam 6 masa. Fi sittati ayyamin dalam 6 masa tsumma stawa kemudian bersemayam 'alal 'arsy di atas arasy. Nah, kenapa di sini disebut Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di antara keduanya itu dalam 6 masa? Padahal Allah kan Maha Pencipta, Maha Perkasa. Kenapa nggak langsung kun fayakun gitu aja? Tidak, ini Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Butuh proses. Kalau Allah mau, Allah tinggal buat itu semuanya hanya dalam 1 detik. Tapi di sini Allah mengajarkan kita untuk berproses. Segalanya berproses. Kalau misalkan Allah mau, Allah ciptakan langsung anak-anak bunda tanpa lewat bunda. Langsung ting kun fayakun bisa. Tapi tidak kan? Allah ciptakan dulu ayah dan ibu bunda, ayah dan ibu suami bunda, diciptakanlah pertemuan, terus akhirnya menikah, terus akhirnya baru punya anak. Padahal tanpa itu pun Allah maha bisa untuk menciptakan tanpa melalui proses. Tapi di sini Allah mengajarkan proses. Nah, itu juga hikmahnya adalah Allah itu menilai prosesnya, bukan hasilnya. Allah menilai keteguhan niat dari hamba-hambanya untuk menjadi baik. Prosesnya dinilai, tapi hasil akhirnya itu Allah itu nggak penting karena itu kan proses belajar seumur hidup sama dengan belajar Al-Quran. Allah apakah apa yang dinilai sama Allah itu adalah proses kita dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari hari ke hari, berusaha untuk menghafalkan ayat demi ayat, walaupun mungkin tidak pernah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan hafal 30 juz, tapi yang dinilai sama Allah itu prosesnya. Walaupun sampai mati nanti, sampai kita meninggal nanti, bacaan Al-Quran kita mungkin belum sekeren orang-orang di luar sana, tapi Allah menilai prosesnya. Allah menilai prosesnya, bagaimana kita berproses, bagaimana kita tidak mumtaz selama bertahun-tahun, tapi sampai akhirnya kita meninggal, nah itu yang Allah nilai. Berarti kita meninggalnya dalam rangka mencari ilmu Allah, mencari ilmu akhirat, memperbaiki diri. Nah, betapa banyak di luar sana orang-orang yang jago banget baca Quran, bahkan pernah hafal Quran, terus tiba-tiba karena mungkin dia terlalu jago ya, jadi tidak ada effort lagi untuk mempertahankan, ngapain lagi belajar. Akhirnya terlalu sombong, akhirnya mereka malah hilang. Terus betapa banyak di luar sana yang jebolan pesantren, bacaan Qurannya bagus, tapi sekarang malah mereka tidak berhijab, atau malah bermaksiat dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Allah tidak suka itu. Allah tuh menilai proses kita menuju baik. Tidak peduli hasilnya nanti benar-benar jadi sempurna atau tidak, Allah tuh tidak peduli. Yang dilihat tuh prosesnya. Prosesnya ini yang dinilai. Karena prosesnya ini nanti akan menjadi pemberat catatan amal kebaikan kita di akhirat. Terus malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Allah. Afala tatadzakkarun, maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Nah, ini menggambarkan bahwa Allah tuh yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menyediakan semuanya biar kita bisa hidup nyaman di bumi, ya. Terus Allah yang memelihara kita, Allah yang kasih kita nafas, Allah yang membuat kita tuh bisa menghirup udara segar, bisa mencium bebauan. Nah, bagaimana mungkin
kita yang dikasih hidup sama Allah, tapi kita malah membantah Allah. Malah kita bermaksiat, senang banget buat maksiat dan senang banget melanggar aturan Allah. Padahal kita kalau kerja, nah bunda-bunda yang kalau yang masih kerja, atau ingatlah dulu waktu masih kerja, bayangin, jangankan telat datang ke kantor, ya. Kadang-kadang kita, walaupun kita benar, dan si bos itu salah, ya kita pura-pura aja, iya benar-benar. Pokoknya kata-kata bos itu harus diturutin. Kalau nggak diturutin, ya mau nggak mau nanti bos tendang kita dong. Kita jadi di PHK. Ya sama, bayangkan kalau kita, bayangkan semuanya punya Allah, semuanya dipinjemin sama Allah. Nafas saja dari Allah, coba. Kalau bayanginnya adalah kalau kita bermaksiat, apa nanti yang kita punya? Bagaimana kita bisa hidup? Kita mau ditendang kemana gitu? Kalau cuman disuruh resign sama bos kan nggak apa-apa, masih mending gitu. Disuruh resign sama bos, kita bisa pindah ke perusahaan lain atau punya usaha sendiri. Tapi kalau kita disuruh resign sama Allah, lah kita mau ngapain? Mati. Lah akhirat juga punyanya Allah, alam akhirat. Pindah kemana lagi? Planet-planet lain juga punyanya Allah. Ya, afala tatadzakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan itu? Apakah kamu tidak berpikir soal itu? Yudabbirul amro, yudabbiru, dia mengatur al-amro, segala urusan, minas samai, dari langit, ilal ardi, ke bumi, tsumma ya'ruju, kemudian naik lagi ke langit, ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan, yang panjangnya sama dengan alfasanatin. Alfasanatin itu 1000 tahun, mimma ta'udun, menurut perhitungan kamu. Nah, Allah mengatur seluruhnya itu sendirian. Urusan kita dalam satu hari ya udah diurus itu. Dan seluruh manusia di bumi, plus jin, setan, dan lain-lainnya diurus sama Allah. Ini dibandingkan kalau itu diurus sama manusia, ya, diurus satu orang manusia dalam satu hari itu diurus oleh seluruh manusia di bumi ini dengan segala kecanggihan teknologinya, butuh 1000 tahun, bayangin. Nah, dan Allah mengurusnya dengan mudah dalam satu hari aja. Dan kalau yang ingat waktu itu Ar-Rahman ya, yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Walaupun semuanya di seluruh dunia, di langit dan di bumi minta sama Allah, Allah dengar. Semuanya didengar sama Allah doanya. Doanya tuh didengar. Doanya didengar, permintaannya itu semua di ini. Tinggal tidak ada yang diabaikan. Seandainya apa yang kita doakan, apa yang kita doa itu, apa yang kita ikhtiarkan, kita doakan, yang sesuai dengan keinginan kita itu tidak tercapai, tidak dikabulkan sama Allah karena tidak pernah tertulis di Lauhul Mahfuz kita, jangan khawatir, doa-doa itu tuh nggak ada yang percuma. Doa-doa itu tetap dicatat sama Allah sebagai satu kebaikan, catatan amal kebaikan, dan insya Allah nanti akan dibalasnya nanti di akhirat. Gak apa-apa, itu catatan semacam tabungan masa depan. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ya, dzalika, yang demikian itulah alimu, Allah Maha mengetahui al-ghaib, yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, yang tampak dan tidak nyata, al-azizur rahim, yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in, alladzi, yang ahsana memperindah, kulla syai'in segala sesuatu, khalaqahu ciptaannya, wa bada'a, dan memulai penciptaan manusia, wa bada'a khalqal insani min tin, dari tanah. Allah tuh kalau menciptakan sesuatu tuh selalu sesempurna mungkin. Tidak ada yang tidak sempurna. Bayangkan bagaimana Allah dengan detilnya membuat manusia ini sesempurna ini.
matanya di atas, bukan di kaki, hidungnya di muka, ya cuman satu, nggak dua. Kenapa telinganya di samping kanan dan kiri, bukan di atas kepala dan sebagainya. Dan bagaimana Allah mengatur apa kita bisa menghirup udara, bisa menghirup oksigen dengan kadar tertentu, ya, dan oksigen itu nanti diolah, terus dikeluarkan lagi dengan sistem yang maha dahsyat, yang maha keren yang ada di dalam tubuh kita, dikeluarkan lagi menjadi CO2. Bayangkan kalau satu fungsi itu ada yang tidak beres, maka orang itu bisa mati. Saya mungkin udah pernah cerita berkali-kali ya di sini. Jadi ada kenalan saya waktu dulu, jadi di akhir masa hayat di akhir hayatnya itu dia ada di rumah sakit, jadi sistem respirasinya itu dia bisa menghirup oksigen, tapi paru-paru yang mengolah oksigen itu menjadi menjadi CO2 itu nggak berfungsi. Jadi CO2-nya itu tetap ada di dalam paru-paru, jadi mengotori paru-paru dan jadi penuh sampah paru-paru. Bayangkan segitunya ya, dan dia terpaksa harus pakai, yaitu dia ventilator. Ventilator alat bantu nafas berapa biaya sewanya? Kalau nggak pakai BPJS, oh ini bukan mau ini ya, bukan mau itu per hari itu bisa sampai kayaknya di atas 5 juta gitu deh. Itu belum sama obat-obat dan sama dokter-dokternya. Bayangkan. Buat sehari nafas doang. Kira-kira butuh berapa juta dalam sebulan untuk nafas. Jadi kalau Bunda sekarang nggak punya duit sama sekali, bokek maksimal, nggak apa-apa Bun. Masih lebih kaya. Bayangkan, Bunda nggak perlu bayar ventilator sehari 5-10 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu udah kaya. Nah, daripada punya uang banyak, sebanyaknya apa sih gitu. Tapi sehari butuh puluhan juta buat sekedar hidup. Itu pun belum bisa makan enak. Karena karena orang yang udah sakit kayak gitu udah nggak bisa makan enak lagi. Kalau kita sekarang makannya cuma sama nasi dan jengkol, tuh Bu Febi lagi masak jengkol. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati rasa itu. Bayangkan orang-orang yang sekarang mungkin sedang kena COVID, mau makan semahal apapun rasanya nggak ada, hambar, nggak kecium apa-apa. Bayangkan. Nah itu yang perlu kita syukuri, ya. Alhamdulillah. Terus wabada khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang manusia yang pertama yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah sendiri yang memilih tanah terbaiknya dan dengan tangan Allah sendiri membentuk itu manusia, Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ini spesial, manusia ini spesial. Dan ini yang membuat setan tuh iri setengah mati. Kok bisa sih kayak gitu? Kalau yang lain kan cuman ada api, terus kun fayakun cuman gitu doang. Langsung jadi ting gitu. Terus manusia aja yang benar-benar dibuat detail sama Allah. Allah tuh sayang banget sama manusia. Allah sayang banget sama manusia. Cuman kitanya sering kurang ajar ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaupun udah diulang berkali-kali tentang pahala dan dosa yang bisa kita dapatkan dari akibat perbuatan kita di dalam Al-Qur'an, ya udah dikasih contoh banyak sekali azab-azab yang diberikan kepada kaum-kaum terdahulu, tetap aja manusia itu wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Yang paling ngeyel, makhluk yang paling ngeyel. Sayang sekali, padahal Allah sayangnya minta ampun sama manusia. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa kemudian ja'ala dia menjadikan naslahu keturunan Nabi Adam maksudnya min sulalatin dari saripati
Mimma'in, air yang mahin, air yang hina. Air yang hina ini adalah air sperma, karena dia ada keluarnya dari tempat yang hina, menjijikan, tempat keluarnya najis di situ. Oke, insya Allah kita akan lanjut ke ayat selanjutnya ya. Ini masih ceritanya tentang biologi nih. Dari ayat 8 sampai 9 ini biologi, ilmu biologi. Nah itu makanya ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang tidak akan menjadikannya bengkok. Orang nih kalau jago Al-Quran, menguasai Al-Quran insya Allah nggak akan bengkok. Menguasai dan mengaplikasikannya dalam hidup ya Bun. Jadi maksudnya nggak akan tersesat ya, nggak akan bengkok, nggak akan kelihatan ketinggalan zaman. Walaupun mungkin dia walaupun dia mungkin tidak mengikuti pendidikan formal layaknya orang-orang lain, tapi dia fokus di belajar Al-Quran, insya Allah dia tetap tidak kalah dengan yang ikut pelajaran formal. Karena di dalam Al-Quran ini nggak cuma tentang agama, tapi juga ada ilmu lain, mau ilmu astronomi, ilmu biologi, bahkan ilmu ekonomi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut ke ayat 9. Ini masih kelanjutan dari ayat 8 yang kemarin. Summa sawwahu wa nafakha fihi ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Summa, kemudian sawahu Allah menyempurnakannya, dia menyempurnakannya, wa nafakha, dan meniupkan, fihi, ke dalamnya, mir ruhihi, ruh, meniupkan ke dalamnya ruh, wa ja'ala lakumus, dan menjadikan lakumu, bagi kalian, as-sam'a. As-sam'a ini adalah pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati bagimu. Qalilan, tetapi sedikit sekali, ma tashkurun, kamu bersyukur. Oke, ini agak panjang ya. Sebetulnya dia nggak ada, dia ya bisa berhenti di afidah aja. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Maka mengapa kalian sedikit sekali bersyukur? Nah, jadi ini sebetulnya ini pelajaran biologi ya. Jadi setelah terjadi pertemuan antara sperma dan sel, maka terbentuk di dalam di dalam rahim, itu namanya, di dalam rahim nanti membentuk alaqah. Alaqah tuh apa ya? Alaqah itu segumpal darah. Nah, dari segumpal darah itu makanya suka ada ini ya, baru pada bulan keberapa itu, kedengeran nggak? Sorry, Afwan. Sorry ada distraction. Oke, saya ulangin lagi ya. Nah, dari ayat 8 dan 9 ini sebetulnya adalah konsep biologi ya. Yang pertama, wabada khalq,
wa bada'a khalqah. Oh jadi itu sih, afwan, nomor 8. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Pertama, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ini proses yang pertama, itu namanya plasma nutfah. Plasma nutfah. Ada juga disebutkan di surah At-Tariq ayat 5 sampai 6. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, pancaran tersebut, nah ini yang disebutkan sulalatin mimma immahin. Setelah terbentuk, setelah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur, itu ada di rahim ibu, itu membentuk alaqah. Nah, alaqah ini adalah segumpal darah. Nah, setelah segumpal darah ini terbentuk, baru nanti ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh, tapi dia, proses untuk ditiupkan ruh setelah alaqah itu segumpal darah, terus dia berbentuk lagi mudghah. Mudghah itu, Bunda kalau suka ini ya, yang lagi hamil atau pernah hamil, mungkin dulu ingat waktu di USG ya, pertama kali tuh bener-bener nggak kelihatan. Baru pasti Bunda pertama kali baru USG itu pasti udah sebulanan ya, udah telat. Nah itu sudah mulai kebentuk daging yang lebih besar dikit, namanya mudghah. Mudghah ini lebih besar dari alaqah. Nah dari mudghah ini pun dia masih belum apa-apa, masih cuman segumpal daging aja. Baru nanti ditiupkan ruh sama Allah setelah minggu keberapa gitu kan. Nah di sini disebutkan summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Jadi Allah bentuk dulu. Jadi waktu masih mudghah walaupun dia sudah berdenyut-denyut, tapi itu sebetulnya belum dikasih ruh ya. Ruhnya itu dibentuknya apa? Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Dia udah kebentuk dulu, udah kebentuk janin yang kecil banget sudah mulai terbentuk. Nah, itu baru ditiupkan apa? Ditiupkan ruhnya. Ditiupkan ruhnya, baru di situ ada nyawanya. Nah, mirruhi wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan pendengaran. Kenapa di sini tulis pendengaran dulu, bukan absara dulu? Karena ternyata tahap perkembangan kemampuan bayi mendengar itu sudah ada, sudah dimulai bahkan pada bulan kedua. Pada bulan kedua itu embrio yang kecil itu sudah mulai membentuk wajah, otak, hidung, mata, dan telinga. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di USG itu kayak lebih mirip kayak sekilas kayak kecebong, tapi dia sudah kebentuk ininya. Nah, di minggu keempat dan kelima ini sudah mulai terbentuk apa? Mereka sudah bisa mendengar, sudah bisa, telinganya itu sudah ada, sudah pendengaran tuh sudah mulai modal dasar untuk mendengar itu sudah mulai ada gitu. Tapi itu masih pembentukan telinga ya, tapi mendengar yang benar-benar yang bisa nembus dari luar perut sampai ke dalam rahim itu baru pada minggu ke-18. Baru pada minggu ke-18, jadi si kecil ini mulai mendengar suara pertama mereka kan, udah mulai mendengar. Makanya disebutkan kenapa kalau ilmuwan barat disebutkan waktu hamil itu diperdengarkan musik-musik gitu kan. Nah, padahal ini di dalam Al-Qur'an sudah dikasih tahu dulu. Nah, kalau di dalam Islam yang diperdengarkan jangan musik, tapi Al-Qur'an dulu, ayat Al-Qur'an. Nah, pada proses mendengar itu anak tuh sebetulnya sudah namanya mendengar tuh udah masuk ke otak dia. Jadi kalau Bunda pengen anaknya nanti nih, kalau yang berencana untuk
hamil lagi atau sekarang sedang hamil, kalau anaknya berencana anaknya itu bisa jadi hafal Quran, perdengarkan dari masih waktu di dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Terutama nih minggu ke-18 itu udah mulai intensif, dari minggu ke-18, karena itu suara udah mulai sedenger-dengernya itu suaranya. Nah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Nah, setelah pendengaran, baru penglihatan, absara. Penglihatan itu pada manusia baru berkembang setelah lahir. Itu pun pada usia 1 bulan, si bayi itu belum bisa ngelihat jelas. Ngelihatnya cuman jarak intim aja, jarak intim antara dia sama ibu. Karena nyusuin ya, jaraknya segitu aja, 20 sampai 40 cm. Nggak bisa lebih banyak, nggak bisa lebih jauh lagi. Baru dia bisa usia 2 sampai 4 bulan itu baru bisa melihat warna. Udah mulai agak jauhan dikit ngelihatnya. Makanya sebenarnya kalau beliin mainan anak-anak usianya setelah usia 2 bulan. Karena di situ baru bisa ngelihat si anak itu, udah mulai fokus. Nah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Jadi sam'a dulu Allah menciptakan sam'a dulu, pendengaran dulu, baru absara, penglihatan, baru penglihatan yang berkembang. Ya. Makanya di dalam pendidikan anak kecil itu nggak boleh di-push untuk bisa baca dulu. Yang pertama ditingkatkan untuk anak kecil itu justru pendengaran dia, yang dimaksimalkan pendengaran dia. Makanya kalau disuruh, aduh, ini anak aku belum bisa baca Iqra, nggak bisa baca Iqra, jangan dipaksa kalau dia masih balita ya. Masih balita tuh nggak boleh dipaksa. 2-3 tahun itu jangan dipaksa. Yang justru usia segitu yang dimaksimalkan dulu adalah hafalan dia, hafalan Al-Qur'annya dia. Nah, itu dia akan mendengar, lebih mencerna, lebih cepat mencerna ya dibandingkan membaca dan menulis. Maka di sini ada yang guru, juga nih kayaknya. Afwan, saya jadi malah ini. Kenapa saya tahu ini ya, kebetulan saya pernah hamil dan kebetulan saya waktu itu pernah nulis buku Haru Biru Si Ibu Baru. Mungkin nanti kalau bunda-bunda googling ada buku Haru Biru Si Ibu Baru. Nah, itu saya nulis. Jadi saya sempat sedikit riset dan jadi buku. Kebetulan setelah menulis buku itu belajar Al-Qur'an. Jadi di situ saya jadi tahu, oh ternyata ya Allah, benar-benar ya semuanya itu sudah dibahas 1.400 tahun lalu. 1.400 tahun lalu tuh di dalam Al-Quran sudah dibahas segalanya tentang biologi dan lain-lainnya. Nah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, sam'a pendengaran, wal absara wal afidah dan hati. Kenapa hatinya belakangan? Nah ini jadi ada proses afidah itu hati. Nah, kalau makanya di dalam pendidikan Islam itu kan dibagi menjadi tingkatannya. Ada tamyiz, ada masih kecil, usia 0 sampai 6 tahun itu jangan diharapkan lah. Maksudnya jangan diharapkan dia bisa ngerti apa omongan kita. Sebenarnya maksudnya mau diulang berkali-kali pun dia akan tetap ulang lagi seperti itu karena proses otaknya belum bertemu. Jadi kalau bisa, aduh kok kamu nih dibilangin ibuku nggak ngerti-ngerti, ya nggak akan ngerti dia kalau usianya masih di bawah usia itu, karena dia belum berpikir. Baru di usia 7-nya, nanti 7 sampai 10 tahun itu udah proses tamyiz kan. Makanya di dalam Islam, anak usia 7 tahun itu sudah harus belajar sholat. Harus sudah wajib sholat, tapi maksudnya belajar ya, wajib belajar sholat. Baru nanti usia 10 tahun kalau nggak sholat, bisa dipukul pantatnya. Kayak gitu. Jadi emang prosesnya itu udah dimulai dari situ karena 10 tahun ke atas itu nanti sudah mulai proses
dekat-dekat balik gitu. Ada beberapa malah sudah mulai balik di usia 11 kayak gitu. Nah, makanya di dalam pendidikan Islam dijelaskan. Nah, untuk afidah, kenapa afidah itu belakangan? Nah, ini dia. Afidah ini hati. Nah, hati ini bisa terasah kalau apa? Kalau pertama dan penglihatannya dia dulu, baru nanti si anak ini proses mulai dan mana yang baik dan mana yang benar. Sebetulnya memproses mana yang baik dan mana yang benar itu otak apa hati ya, tapi hatinya ini ya bukan hati dalam kata yang sebenarnya ya, organ tubuh hati ya, lebih ke ya hati yang nurani mungkin kalau ini. Dah. Udah mulai hujan lagi ya, Bu. Oke, ulang lagi. Nih. Setelah sam'anya benar, dia mendapatkan sakofah. Sakofah itu informasi-informasi yang benar, pendengarannya dimasuki input-input yang benar, terus dia kebetulan waktu proses perkembangan penglihatan dia diberi input yang benar, maka mau nggak mau, nih kalau anak itu dari kecil dicokolinnya sama ayat-ayat suci Al-Quran, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, terus dia melihatnya di keluarganya itu orang ibunya berhijab, terus ayah dan ibunya sholat, tidak ada pertengkaran, terus ada lagi nggak ada yang ngomongnya kasar, maka si anak itu nanti akan memproses, otaknya diproses, otak itu kan memproses penangkapan ya, dia menangkap ini yang itu baik, diolah di otak, terus baru nanti di hatinya dia diproses lagi di hatinya itu dia bisa membedakan bahwa value yang benar adalah value di keluarganya. Value di keluarganya, kalau berbicara tuh harus seperti ini, kalau perempuan tuh harus menutup aurat, terus kalau yang begini itu tidak baik, mencuri tidak baik, itu diproses di situ. Nah, bandingkan kalau misalkan dari kecil si anak itu mendapat asupan-asupan yang buruk, dia tidak orang di sekelilingnya itu ngomongnya kasar, udah itu di keluarganya itu dia ibunya nggak pakai hijab atau pakai hijabnya kadang-kadang, terus di dalam rumahnya itu diperdengarkannya musik, maka value yang berlaku adalah itu. Sekalipun itu anak dikirim ke sekolah Islam terbaik, biar si anak itu jadi hafiz Quran, kira-kira anak itu jadi hafiz Quran nggak? Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Kemungkinan besar enggak, karena dia sudah terlanjur memproses ya apa maksudnya di rumah nggak ada tidak terfasilitasi seperti itu. Jadi orang tuanya tidak mencontohkan gimana mengaji, gimana sholat, terus dia tiba-tiba dititipin ke orang lain, ke pesantren gitu. Yang ada malah si anak itu merasa dia dibuang. Akhirnya makanya banyak anak-anak yang keluar dari pesantren bukannya jadi baik, malah jadi tambah kacau, tambah error gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maka mengapa sedikit kali kamu bersyukur. Oke, sebentar saya share screen. Nah, ini dia. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tsumma, mimnya tasdid itu harus digunah, jadi nggak boleh summa gitu, nggak boleh. Summa dan ma-nya nggak boleh panjang, nggak boleh summa. Salah. Sekali di ayun ada lebih dari satu harokat. Sawahu, wawunya ini mad tabi'i ya, 2 harokat. Wa nafakha fihi,
fa-nya 2 harokat matobi'i ya. Mir ruhihi, nun sukun ketemu ra, ini idgham bila gunnah ya. Nun sukun ketemu ra, idgham bila gunnah, langsung lebur saja tanpa dengung dan tanpa ditahan. Mir ruhihi, ruhihi, ingat ini ada 2 ha di sini, jangan ruhihi. Yang pertama haknya tipis tenggorokan tengah, yang kedua haknya tebal tenggorokan bawah, dia matobi'i dipanjangin. Wa ja'ala, ada ain. Wa ja'ala lakumus, ini alif lam syamsiyah yang di sam'a ya. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung ke sin. Wal absara, alif lam qamariyah, baknya pantul. Baknya pantul ya, qalqalah, absara, soknya 2 harokat matobi'i. Wal afidah, alif lam qamariyah, afidah, tak marbutohnya jadikan ha. Ini koknya ini, bentar, afwan, ketinggalan. Alah. Oke. Afidahnya ini adalah di belakang afidah ada tanda waqaf, al-waqfu ula. Al-waqfu ula, diutamakan berhenti. Diutamakan berhenti ya. Qalilam, lamnya 2 harokat, qali ya, kasroh ketemu ya sukun. Lam tanwin ketemu mim. Tanwinnya lebur ke mim, ditahan 2 sampai 3 harokat, idgham bi gunnah. Qalilam ma tashkurun, tashkurun, tashkurun. Nah, ini di belakang mad arid li sukun. Oke, kita coba ya. Summa sawwahu, summa sawwahu, summa sawwahu, summa sawwahu wa nafakha fihi, wa nafakha fihi, kha-nya ngarok, wa nafakha fihi, summa sawwahu wa nafakha fihi, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, min ruhihi, min ruhihi, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Waja'ala lakumus sam'a, waja'ala lakumus sam'a, waja'ala lakumus sam'a wal absara, wal absara, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Boleh berhenti di sini. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار wal absara wal afidah, atau wa ja'ala lakumus sam'a, tapi susah di situ, ainnya harus kedengaran juga belakang. Oke, qalilam, qalilam, qalilam ma tashkurun, qalilam ma tashkurun. Oke, summa, summa
sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sekali lagi. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Oke, thumma kemudian sawwahu, Allah menyempurnakan wa nafakha dan meniupkan fihi ke dalamnya min ruhihi, ruh, wa ja'ala lakumus sam'a dan menjadikan bagimu as-sam'a pendengaran, baru absara penglihatan, baru afidah hati. Qalilan sedikit sekali ma tashkurun, maka mengapa kamu sedikit sekali bersyukur. Oke, lanjut di ayat selanjutnya. Oke, boleh minum dulu. Ayat selanjutnya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu dan mereka berkata aiza apakah apabila dolalna fil ardi kami telah lenyap di bumi atau di tanah ainna apakah kami benar-benar lafi berada dalam khalqin jadid. Maksudnya apabila kami sudah jadi hancur, udah jadi tanah, udah jadi tulang belulang di dalam tanah, apakah kita akan diciptakan menjadi ciptaan yang baru? Khalqin itu ciptaan jadid, itu baru. Ya, inna apakah Tuhannya kafirun. Kafirun mengingkari. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah, di ayat ini menerangkan tentang pertanyaan-pertanyaan kaum musyrik, kaum kafirun kepada Rasulullah yang menunjukkan keingkaran dan kesombongan mereka. Mereka berkata, apakah apabila daging dan tulang belulang kami telah hancur menjadi tanah, mungkinkah kami dihidupkan lagi seperti semula? Dan dari pertanyaan di atas tergambar bahwa menurut mereka mustahil manusia dapat hidup kembali setelah mati dan tubuhnya hancur menjadi tanah. Karena mereka tidak percaya ada kehidupan lagi, karena mereka tidak percaya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lagi dan mereka akan dipertanggungjawabkan, terus nanti akhir dari kehidupan kekal yang abadi entah di neraka atau di surga, karena mereka nggak percaya itu, makanya mereka tetap bermaksiat, makanya mereka tetap berbuat dosa, makanya mereka tetap musyrik, nggak mau menyembah Allah, karena mereka menyangkal bahwa setelah kematian ada kehidupan lagi.
Nah, makanya saya ulang berkali-kali bahwa puncak keimanan dari seseorang itu adalah paling tidak dia sudah melewati 5 rukun iman. Ya, kalau cuman percaya kepada Allah, semuanya itu bisa percaya. Agama lain pun percaya adanya Allah ya, walaupun mungkin menyebutnya berbeda-beda, tapi mereka pada dasarnya percaya ada satu zat yang maha besar, yaitu Allah. Terus kalau dia cuman sekedar percaya kepada malaikat, agama lain pun percaya adanya angel, ada guardian angel, ada malaikat penjaga, ya. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, ada malaikat yang kalau di situ disebutkan, kalau digambarkan di film-filmnya, malaikat itu yang mengajarkan kebaikan. Kalau yang sebelah kiri yang ngajarin yang buruk-buruk. Terus kalau mereka hanya sekedar percaya adanya kitab, agama lain pun percaya bahwa setelah Injil bakalan ada Al-Quran yang menyempurnakan segalanya. Kalau mereka hanya, kalau cuman percaya kepada Nabi dan Rasul, agama lain pun, terutama Nasrani, mereka percaya. Karena di dalam Injil pun ada soal, apa namanya, ada Solomon, Nabi Sulaiman, ada David, ada Moses, itu disebutkan. Itu kan ada di dalam Al-Quran juga kan. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, itu ada. Ada semuanya disebutkan. Nah, baru di rukun iman kelima ini adalah puncak dari keimanan seseorang. Orang kalau sudah percaya bahwa ada hari kiamat, akhir dari segalanya dan semuanya akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, mereka akan takutlah untuk berbuat dosa. Takut untuk berbuat dosa. Gimana? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita paham bahwa ada hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita sakiti orang. Kita takut untuk berkata kasar ke orang. Kita takut untuk fitnahin orang. Takut. Karena nanti sayang banget ya, amal ibadah kita nanti akan ditransfer, pahalanya transfer ke orang yang sudah kita sakiti, sudah kita fitnah, sudah kita gibahi. Sinyalnya putus nyambung. Iya, hujannya deras banget. Sini juga deras banget. Oke. Ini saya bagi. Wa qalu أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Afwan, saya full dulu ya. Wa qalu أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون. Waqalu, qafnya 2 harokat, matabi'i, lu di situ adalah ini ada harokat alis ya, bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kata. Yang satu qalu, yang satu aiza. Ini mad jaiz munfasil ya. Bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat, tapi diutamakan 4 saja ya. Karena kalau 2 takutnya nanti kalau kita menuliskan lagi lupa kalau dia mad jaiz munfasil. Aiza, zalnya di sini mad tabi'i 2 harokat, dolalna, nunnya juga mad tabi'i 2 harokat, fi-nya ini juga enggak. Afwan. Fi-nya enggak mad tabi'i karena dia sudah langsung gabung ke alif lam qamariyahnya. Ardi ya, al-ardi. Ainna, nunnya ini ada gunnah dan mad tabi'i 2 harokat. Lafi, fa-nya 2 harokat, khalqil jadid, tanwin ketemu jim. Ini ilfa ya. Khalqil jadid, jadi bukan khalqin jadid tapi khalqil jadid. Di belakang mat arid li sukun, dalnya di
Wakafkan, jadi dipantul. Jadid. Al-waqfu ula. Al-waqfu ula itu adalah tanda wakaf yang artinya diutamakan berhenti. Ya. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض 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 أئنا لفي أئنا لفي أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد وقالوا dan orang-orang musyrik berkata aidza apakah apabila dolalna fil ardi kami telah lenyap di ardi di bumi di tanah ainna apakah kami benar-benar lafi berada dalam khalqin jadi ciptaan yang baru. Maksudnya apakah setelah hancur berantakan mereka bakalan dibangkitkan lagi menjadi baru seperti semula bukan tulang belulang. Oke, full. Wa qalu أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Ini masih dalam satu ayat juga. Tadi nggak cukup, saya jadiin 2. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Balhum, mim sukun di sini, hum ketemu sama ba, itu ikhfa syafawi ya. Jadi agak digunnahkan. Balhum biliqa'i. Balhum biliqa'i. Qafnya di sini adalah mad wajib mutasil. Dibaca sampai 6 harokat. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Kafnya mad tabi'i 2 rakaat, runnya di belakang mad arif disukun. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Sambung. Wa qalu أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Ulang lagi 2 kali lagi. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Sekali lagi. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. وَقَالُوا dan kaum musyrik berkata, orang-orang musyrik berkata, أَإِذَا apakah apabila dolalna
fil ardi, kami telah lenyap di bumi, inna, apakah kami benar-benar lafi berada dalam khalqi yang jadid, ciptaan yang baru. Balhum, bahkan mereka biliqai dengan pertemuan Rabbihim terhadap Tuhannya, kafirun, mereka mengingkari. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya. Oke, dimulai dari ayat 9. Summa